Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian, seluruh jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam program Keluargaku Bertumbuh. Dan hari ini kembali saya mengajak saudara sekalian untuk melanjutkan seri pelajaran kitab Hosea. Dan kita sudah sampai di dalam kitab Hosea pasal yang ke-12 ayat 8 sampai yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan berkata kepada bangsa Israel, "Kamu curang seperti orang Kanaan. Pedagang-pedagangmu suka menipu langganannya dengan timbangan yang tidak benar. Kita sekarang kaya," kata mereka. "Kita untung. Tak seorang pun yang bisa menuduh bahwa kita mendapat kekayaan itu secara tak jujur. Tetapi Aku, Tuhan Allahmu, yang membawa kamu keluar dari Mesir, akan membuat kamu tinggal lagi di kemah-kemah seperti dahulu, ketika Aku datang kepadamu di padang gurun. Aku telah berbicara kepada nabi-nabi dan memberikan banyak penglihatan kepada mereka. Melalui mereka, Aku memberitahukan rencana-rencanaku untuk kamu, umatku." Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, saya dan saudara telah belajar kemarin bagaimana Allah memberikan teguran atas karakter Israel yang suka berbohong dan suka menipu. Dan hari ini secara khusus Allah juga memperingatkan kepada umat Israel, di mana ada kelompok-kelompok masyarakat di dalamnya yang juga melakukan berbagai macam kebohongan dan penipuan. Secara khusus Allah ingin memperingatkan kepada pelaku ekonomi ketika mereka melakukan sebuah pekerjaan, di mana ternyata ada kuasa dan pengaruh yang begitu besar ketika mereka terikat dengan harta atau uang. Ketika mereka terikat kepada uang, yang terjadi adalah mereka bekerja dengan tidak jujur. Para pedagang menipu para konsumennya dengan cara-cara yang licik. Kita bisa membacanya di ayat yang ke-8. Dan mereka bukan hanya tidak jujur saja, tetapi ini sudah menjadi kebiasaan yang berulang kali mereka lakukan. Mereka senang untuk melakukannya tanpa ada rasa salah. Dan kemudian ada keadaan di mana ketika para pedagang ini tidak jujur, mereka itu bangga dan sombong atas apa yang telah dia lakukan. Sudah berbuat salah, tetapi mereka masih saja menyombongkan keberhasilan mereka yang dilakukan dengan ketidakjujuran. Kita bisa membacanya di ayat yang ke-9. Dan pengalaman bekerja yang menghasilkan kekayaan itu dicapai dan didapatkan dengan cara yang tidak halal. Nah, kemudian Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ada sebuah keadaan ketika mereka sudah mengupayakan pekerjaan mereka dengan tidak jujur. Mereka merasa yang penting tidak ada orang yang tahu. Tetapi Allah mengetahui kepintaran manusia dalam menipu dan menutupi dosa di dalam berbagai macam pekerjaan tetap diketahui oleh Allah. Dan kita bisa tahu bersama bahwa Allah pasti tidak berkenan dengan hal-hal ini. Allah mengetahui karakter Israel yang sudah terbiasa dengan dosa, dan Dia sungguh tidak berkenan dengan hal itu. Kita bisa membacanya di ayat yang ke-10 dan yang ke-11. Apa yang menjadi pelajaran bagi kehidupan saya dan saudara pada masa kini sebagai orang-orang percaya? Mari kita mengingat 3 hal ini. Yang pertama adalah saya dan saudara perlu berhati-hati dengan harta atau uang kita. Ada sebuah hal yang berbahaya ketika saya dan saudara cinta akan uang. Bahkan orang yang baik pun bisa berubah menjadi jahat jika sudah terikat dengan uang. Kita bisa melakukan berbagai macam perbuatan-perbuatan jahat kalau uang sudah menguasai kehidupan kita. Berhati-hatilah dengan hal ini. Dalam 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-10 diingatkan, akar dari segala kejahatan adalah cinta akan uang. Kemudian yang kedua,
Mari kita bekerja dengan jujur. Kejujuran itu menghadirkan sukacita, dan bekerja dengan tidak jujur itu akan membawa kita kepada keadaan di mana kita akan menyesal di masa yang akan mendatang. Saya mengajak dan mendorong kita sekalian, bekerjalah dengan sungguh-sungguh, dan seberapapun hasilnya, saya dan saudara perlu untuk belajar mensyukuri, sehingga pekerjaan kita dan hasilnya menghadirkan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Pelajaran yang ketiga yang bisa kita ambil adalah kejar damai sejahtera. Dalam bekerja, saya dan saudara harus mengejar perkenanan Tuhan. Jangan mengejar apa yang menjadi ambisi kita, apa yang menjadi keinginan kita, tetapi apakah di dalam pekerjaan kita Tuhan melihat kebenaran firman dilakukan, hal yang baik dinyatakan melalui kehidupan kita. Ketika kita mengejar damai sejahtera, maka di dalam pekerjaan pun saya dan saudara akan melakukannya dengan sungguh-sungguh dan penuh dengan sukacita. Puji nama Tuhan, itu pelajaran kita pada hari ini. Mari kita akan tunduk kepala dan kita akan berdoa. Segala puji syukur, hormat dan kemuliaan kami naikkan kepadamu Tuhan, Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami rindu untuk menyatakan firman Tuhan di dalam tingkah laku pekerjaan kami. Dimanapun kami bekerja, kami rindu untuk menyatakan satu tindakan, yaitu jujur. Kami mau untuk melakukannya dengan sungguh-sungguh. Dan satu kerinduan kami pula, bahwa kami tidak ingin terikat dengan sikap cinta akan uang. Karena cinta akan uang bisa membawa kami kepada sebuah kejahatan. Kami mohon Tuhan Yesus yang akan memberkati kami. Dan biarlah Tuhan memberkati dan mencukupkan kami, penuhi kami dengan sukacita damai sejahtera ketika kami melakukan pekerjaan-pekerjaan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selamat bertumbuh keluargaku, Tuhan Yesus memberkati.